Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan kalau pada hari ini kami bisa mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Biarlah firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi menjadi fondasi di dalam kehidupan kami ketika kami menjalankan aktivitas kami. Terima kasih Bapa di surga buat kesempatan hari ini. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang boleh memberkati kita pada saat hari ini, kami akan bacakan dari Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Dalam bahasa Batak, Heber 10 ayat 35. Ope unang ma bolokon hamu hiras nirohamuna aibal gado upanii. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada saat-saat ini sering manusia itu ganggu di dalam kehidupannya. Ketika dalam menghadapi pergumulan dan persoalan di dalam kehidupannya, maka di situ juga akan timbul rasa tidak percaya diri dan terlebih tidak percaya diri kepada Sang Pencipta kehidupan. Ada tanda tanya besar di dalam kehidupannya. Apa yang mungkin bisa kujalani, apa yang mungkin yang bisa akan kujalani, apa yang bisa membuatku menjadi tenang. Nah, ini menjadi satu pertanyaan besar, sehingga banyak orang yang lupa kepada berkat Tuhan. Banyak orang yang lupa akan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupnya, sehingga meninggalkan iman kepercayaannya, menanggalkan iman kepercayaannya dari hatinya. Sementara Tuhan mengharapkan kita akan teguh beriman di dalam Tuhan, akan teguh meyakini akan kebenaran firman Tuhan di dalam hidupnya. Itu yang pertama. Yang kedua, sering kita menjadi bosan, ya, menjadi bosan menjalankan apa sih yang menjadi tuntunan di dalam kehidupan kita itu. Kita sering menjadi lupa bahwa ada teladan yang sangat luar biasa dari Tuhan Yesus yang harus kita lakukan, yaitu harus melakukan ketekunan. Nah, bagaimana kita yang menjalankan ketekunan di dalam kehidupan kita? Apakah ketika kita dalam keadaan sukacita maka kita akan tekun? Apa ketika kita di dalam berduka maka kita akan meninggalkan akan kebenaran firman Tuhan? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, dalam keadaan apapun Tuhan mengharapkan kita ada ketekunan di dalam kehidupan kita. Ada ketekunan di dalam menanti berkat Tuhan. Bukan di situ kita berdoa langsung di situ jawabannya. Tetapi kita harus sabar menanti saat kapan berkat Tuhan itu ada. Lalu yang kemudian ada keteladanan Kristus yang harus kita contoh di dalam kehidupan kita sepanjang hidup kita ini. Ada keteladanan Kristus yang menjadi satu patron yang harus kita jalani sampai akhir hayat kehidupan kita.
Jangan ketika kita dalam keadaan suka maka kita dekat kepada Tuhan. Ketika kita dalam keadaan duka maka lupa kita akan berkat Tuhan. Oleh karena itu, keteladanan Kristus yang selalu setia dan setia akan perintah Bapa, itulah yang perlu kita akan tiru di dalam kehidupan kita. Kita akan setia kepada Tuhan kita Maha Pengasih yang sungguh baik itu, yang mengangkat kita dari jurang dosa kepada kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Tidak ada lagi tawaran apapun. Kita fokus akan kebenaran Tuhan dengan setia. Oleh karena itu Tuhan mengharapkan kita dengan ketekunan. Tuhan juga mengharapkan kita memegang teguh iman kita dan kita tidak mau melepaskan iman kita. Tuhan juga mengharapkan kesetiaan daripada kita. Itu Bapak Ibu yang boleh saya bagikan pada saat hari ini. Kiranya firman ini boleh memberkati kita sekalian. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk segala berkat dan kesempatan hari ini yang boleh kami mendengarkan renungan dari firman Tuhan. Kiranya firman-Mu itu bisa kami lakukan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau kami diingatkan untuk selalu setia di dalam firman kebenaran Tuhan, dan juga kami mau tekun di dalam iman kami, dan kami tidak mau menanggalkan iman kami dan kepercayaan kami kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Biarlah Engkau yang menguatkan setiap kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam Horas.